Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya terima kasih atas partisipasi dengan semuanya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu dengan semuanya. Oke. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Baik, Ustaz-Ustazah, di sini saya akan presentasikan tugas PKG saya, yaitu tentang rencana tindak lanjut atau RTL yang berjudul Seboni atau sepak bola mini. Nanti lanjut slide berikutnya. Nah, latar belakang yaitu SEM atau Sport Education Model adalah model pendidikan olahraga untuk menciptakan pengalaman olahraga yang lebih mendalam, menyenangkan, dan mendidik bagi para siswa dengan mengembangkan keterampilan fisik dan sosial mereka, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab dalam konteks olahraga. SEM yang akan saya laksanakan insya Allah di sini ya di SDIT Al-Huda Surabaya, yaitu turnamen sepak bola mini antar kelas, yaitu kelas 4, 5, dan 6 ya. Sesuai dengan hasil diskusi dan identifikasi aset sekolah yang diberdayakan. Yang berikutnya, turnamen ini dipilih berdasarkan observasi bahwa kebanyakan siswa suka bermain sepak bola. Kemudian program Seboni ini dikembangkan untuk siswa mampu mengembangkan minat, bakat, dan menjaga gaya hidup aktif dengan berolahraga. Tujuan program saya yaitu yang pertama untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua untuk meningkatkan bakat dan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai sosial dalam belajar. Yang terakhir, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Penerapan konsep di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Yang berikutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tujuannya. Tujuannya itu peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan, serta sehat bugar, dan antusias sesuai dengan peran yang dipilih. Tujuan yaitu peningkatan aktivitas peserta didik, sportivitas, dan kerjasama, dan kepemimpinan. Langkah-langkahnya yaitu pengelolaan, yang pertama, yang kedua persiapan pertandingan, yang ketiga puncak pertandingan, yang keempat festival akhir pertandingan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Untuk perannya, ya nanti anak-anak saya rencananya kelas 6 saya buat sebagai panitia, yaitu dimana di situ yang menyelenggarakan adalah mereka, kemudian pesertanya dari kelas 4 dan 5. Nanti pelatihnya juga bisa dari kelas 4 dan 5 yang peserta itu tadi. Wasitnya saya juga minta dari anak kelas 6, kemudian dari PMI juga, dan yang belum mendapatkan peran bisa menjadi supporter. Nah, jadi semua dari siswa Ustadz saya. Rencana seperti itu saya. Siswa dilibatkan dalam peran ini. Ya. Dalam? Oke. Jadi panitia, nah, rencana seperti itu saya. Kemudian insya Allah ini saya pengen tanggal 21 November kita akan membuat ini. Desember ya. Desember. Oke. Kemudian peserta didik menentukan perannya masing-masing sesuai minat dan keinginan mereka. Dan guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing. Siswa sebagai pemeran utama yang bertanggung jawab atas keputusan mereka. Jadi semuanya siswa yang melaksanakan.
Kemudian yang berikutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, mengembangkan permainan tradisional dengan penerapan SEM, berbasis budaya yang aman, nyaman, menarik, dan bisa dinikmati semua orang. Kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program turnamen mini dengan tema permainan tradisional. Yang ketiga, siswa yang akan terlibat yaitu kelas 4, 5, dan 6, tempatnya di halaman sekolah SD Telaswa Surabaya. Untuk alat-alatnya yang dimiliki ada toa, ada sound, perlengkapan olahraga, terutama olahraga futsal ya. Dan yang terakhir yaitu memiliki jaringan internet yang cepat. Berikutnya, rencana evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi tujuan pembelajaran. Nah, nanti saya ingin wawancara guru dan beberapa siswa dari berbagai peran, dari wasit, panitia, PMI, dan sebagainya tadi ya. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik. Yang ketiga, refleksi guru. Yang keempat, evaluasi kerja tim. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Yang berikutnya, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Dan yang terakhir yaitu pengembangan, perbaikan, dan perubahan. Kemungkinan dan tantangan yang akan terjadi. Tantangan yaitu pengelolaan waktu yang padat, karena kita juga akan rapotan dan juga ulangan ya Ustaz ya. Yang berikutnya, yang kedua tantangannya yaitu musim penghujan. Lapangannya nanti licin dan juga akan berbahaya untuk anak-anak. Solusinya yaitu maksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin agar tidak molor saat pertandingan. Oke, baik itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Adakah yang tanyakan? Iya, Ustaz. Waktu kan berapa lama dia menyiapkan Ini Ustaz. yang peserta kan menyiapkan kelas 6 saja di Panitia yang panitia itu butuh waktu insya Allah semingguan Ustaz. tandingnya itu Satu hari. Nah, langsung ya. Saya pengennya seperti itu biar enggak memakan banyak waktu gitu Ustaz. aja. Mungkin setengah hari cukup. Itu saya. Ya rencananya pengennya seperti itu saya, tapi kayaknya ada persera ya, nggak bisa ya. 45. Iya kayak kelas 6 aja ya, kelas 6 A B C D gitu. Tapi mereka ada ya. Jadi panitia ya gitu. Anak-anak yang Satu jenjang. Anak yang futsal aja. Ya anak-anak futsal itu jadi panitia ya, sama wasit lah. Sama wasit. sih nggak iso-iso. Gak apa-apa sih. Yang penting anak-anak terlibat gitu. Nanti nggak iso-iso. Mereka mampu. nanti jadi wasit tambah di itu gak paham. Nanti malah dimarahi sama yang main nanti wasit. Nah itu. Supporter antisipasi yang masuk KS. Petugas PMI bisa jadi itu ya, apa namanya? Duling ya atau dokter cili ya, dokcil ya. Nah, dokcil bisa jadi PMI. Nanti ada yang jadi pelatihnya mungkin. Angin, dan wasit. Sama panitia dan wasit. Untuk panitia itu kerjanya itu kayak apa ya? Kayak membuat flyer atau proposal gitu Ustaz. Proposal, kemudian flyer, kemudian ada technical meetingnya sebelum bertanding, rapat dulu apa saja peraturannya kayak gitu. Itu tugasnya panitia. Kemudian ketika pertandingan dimulai itu bagian pengawas, mengawasi pertandingan gitu. Nanti Berapa apa sih? yang main berapa Dibuat tiap kelas gak apa-apa, misalkan 4 tim ya, per kelas 1 tim gitu gak apa-apa. Selainnya, selebihnya jadi supporter gak apa-apa. Itu. berarti panitia yang beberapa dari setiap kelas. Benar ya gitu. Ya sing Yang paham bola, itu ambil aja jadi panitia. ya itu ada kok ABCD ada. Oh, Ada.
6D ada Hakan sama apa? Agen ya, agen sama Alvaro. Alvaro, ya Alvaro Nizam. Nah, itu seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Saudara V? Ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya piala. Piala. Dua tiga apa? Satu aja. Ya. Kalau piala satu, gimana caranya? Oh, Satu kelompok kan berapa orang? Kalau pialanya satu, kecil gitu. kalau tim kan emang gitu saja. Kalau tim kan yang satu pialanya. Kita harus sekolah. Kelas kan tiap kelas sudah. ada. Taruh kelas saja apa-apa. Sama jajan kayak apa? Oh, oh ya apa-apa kayak gitu yang juara 1 misalnya piala, juara 2, 3 sampai dan 4 itu apa gitu. Piala dan jajan. Ya, umum. Nggak apa-apa. Ada uangnya nggak sih? Terus Ada uang. uang apa? Ada dananya. Dananya nanti saya bicarakan itu. Saya bicara lagi dengan saudara istri lagi saat ini sama kesiswaan. Belum. Ini masih rencana sih. Belum sampai sana. Berarti ini nggak melibatkan guru ya? Enggak, siswa semua. Fasilitator, pembimbing. Malah bikin apa? Bikin melon. Nah itu Jadi endingnya adalah siswa berperan. Paham peran. Paham perannya itu. Ada yang sebagai pelatih, ada yang panitia itu. Ketika penyerahan piala juga seperti itu. Yang menyerahkan juga panitia itu tadi. Panitia. Bukan ketua panitia. Ada gitunya apa-apa, pembukaannya gitu. Pembukaan acara, pembukaan turnamen. Nah, itu biasanya. Woi, Oh, usang ini. Usam nggak boleh. Pantas sudah ada ketua gitu. Woy. Ketua. Ketua panitia. Langsung. Oke. Lawannya boleh. Cek. Coba dicek. Bulan pernah ada panitia ini. Bagus. Tapi kan Sport education model. sport. Nah, jadi anak-anak menjalani perannya masing-masing. Oke. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih atas waktunya semuanya. Semoga rencana saya bisa berjalan dengan baik. Mohon supportnya dan juga doanya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari SDIT Al-Suwa Surabaya. Kemarin saya sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Teddy terkait sepak bola mini, yang mana sepak bola mini ini melibatkan kelas atas dari kelas 4, 5, dan 6. Menurut saya program ini sangat menarik untuk dilaksanakan, dan besar harapan dari saya bisa melihat langsung gitu ya, dari program yang sudah direncanakan oleh Bapak Teddy ini. Semoga bisa terlaksana dengan lancar dan tanpa halangan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Rofi dari STIT Al-Suwa Surabaya. Di sini saya kemarin diberikan materi oleh Pak Teddy mengenai RTL dari Seboni. Nah, alhamdulillah berjalan lancar dan bagus materinya. Kemudian testimoni saya bagus, komunikatif dan menarik. Sukses terus pada Pak Teddy. Semoga Seboni ini bisa dilancarkan ketika Seboni ini bisa dilaksanakan di sekolah dari Pak Teddy. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.